kembali lagi dengan saya, Roland. Jadi saya mahasiswa dari Universitas Agama, program pendidikan agama Katolik. Nah, pada hari ini tuh aku akan berbincang-bincang dengan salah satu rekanku yang juga dari satu program pendidikan. Nah, siapakah dia? Ini dia, Mbak Rika. Halo, Halo. Mas Roland dan teman-teman muda dimanapun kalian berada. Iya, tepuk tangan dulu dong. Iya, tepuk tangan dulu ya. Nah, Mbak Rika, kita kan hari ini kan mau berbincang nih. Kira-kira apa sih yang kita obrolin? Oh ya, kita tuh mau ngobrolin apa biar jelas gitu ya, biar Iya dong, nggak- biar teman-teman di rumah tahu nih. kita mau ngobrolin apa gitu. Nah, tadi kan kita sebelum ngobrol di sini udah dengerin ada cuplikan lagu ya, Mas Roland ya. Iya dong. Tentang apa tuh zona nyaman gitu. Nah itu erat kaitannya dengan perbincangan kita pada hari ini gitu. Oh. Jadi yang mau kita omongin itu adalah keluar dari zona nyamanmu dan ikutilah aku atau ikutilah Yesus gitu. Waduh, kayaknya menarik teman-temannya. Tapi sebenarnya emang penting ya, Mbak ya, untuk Iya. kita obrolin pada hari ini ya. Oh penting Karena banget. apa ya, supaya kita nggak terus-menerus gitu terjebak di zona nyaman kan. Nah, tapi nih Mbak, sebelum kita bincang lebih lanjut, Ya. nah jadi aku nih punya beberapa gambar yang harus kita lihat dulu sebelum kita bahas. Jadi untuk membantu kita untuk membahas tema kita pada hari Hari ini. ini. Jadi ini Nah. lihat ya. Cuplikan gambarnya. Nah guys, kan tadi kita udah lihat nih kan gambar-gambar terkait zona nyaman. Nah sekarang kita mau memperdalam nih bersama dengan Mbak Rika. Ya Mas Roland dan teman-teman muda dimanapun berada, tadi kan kita udah lihat ya gambar-gambar yang menggambarkan tentang zona nyaman masing-masing orang gitu. Nah sebelum kita masuk ke gambar-gambar itu tadi, kita ada baiknya tuh tahu ya tentang zona nyaman itu sebenarnya apa sih gitu kan. Nah apa tuh Mbak? Apa ya zona nyaman itu tuh? Kok kita sering dengar, tapi kita tahu nggak artinya zona nyaman itu apa? Ini aku udah searching dari pakar behavioral psikologi Alasdair aka White dalam bukunya yang berjudul From Comfort Zone to Performance Management. Dia mengatakan bahwa zona nyaman adalah sebuah keadaan di mana seseorang itu merasa terbiasa dan nyaman karena mampu mengontrol lingkungannya. Nah, dalam keadaan ini, orang tersebut jarang merasa gelisah dan jarang mengalami tekanan yang mengakibatkan stres. Gitu. Nah, kalau dari pengertian yang udah aku baca tadi, kalau menurut aku pribadi tuh Mas Roland, zona nyaman itu adalah kondisi di mana kita udah kebiasaan yang melakukan rutinitas yang kita kerjain, nah, sehingga kita itu enggan untuk mencari pengalaman baru gitu kan. Nah, tapi zona nyaman ini kan memang membuat nyaman seseorang gitu kan. Nah, tapi perlu dicurigai tuh dari satu sisi zona nyaman memang membuat kita nyaman, tapi di sisi lain zona nyaman ini membuat kita juga nggak bisa berkembang gitu karena nggak ada pengalaman baru yang kita dapatkan karena kita enggan tuh untuk keluar kan gitu. Nah, dari gambar-gambar yang udah Mas Roland sebutin tadi yang kita udah lihat bersama juga, itu kan kita lihat ya ada gambar-gambar zona nyaman seseorang ketika dia belajar ataupun bekerja di depan layar seharian gitu kan. Ada juga zona nyaman seseorang yang seharian ya main game aja dari pagi sampai sore gitu. Ada juga zona nyaman orang yang udahlah scrolling HP aja sambil rebahan di kasur gitu kan daripada nyari pengalaman lain. Terus ada juga zona nyaman yang seseorang ketika udah istilahnya candu sama HP gitu sampai ibadah juga. Tadi ada yang itu ya main HP juga kelihatan, terus ada yang tidur juga di ibadah gitu. Juga ada yang udah nyaman karena sering nge-mall atau shopping belanja gitu Mas Roland. Betul. Tapi yang ditakutkan dari zona nyaman yang udah kita lihat bareng-bareng itu kan emang nyaman bagi diri kita. Nantinya kita juga perlu was-was kalau kita nggak bisa keluar dari zona nyaman itu karena ada efek-efeknya gitu, Mas Roland. Wah, ternyata tadi Mbak Rika banyak banget yang memberikan kita contoh-contoh tentang terjebak dalam zona nyaman ya. Nah, tapi nih Mbak, nanti kan kita udah tahu nih zona nyaman itu apa, kemudian tadi ada beberapa contoh juga, kemudian dicontohkan juga dari gambar. Tapi ini kayaknya perang
kurang afdol nih, Mbak. pasti. Iya kurang afdol nih kalau kita nggak dengerin langsung realitasnya Mbak Rika nih dalam apa ya, dalam hal zona nyaman tadi. Kira-kira gimana Mbak? Kalau aku ya Mas Roland, kalau ditanya tentang zona nyaman itu pasti pernah menghadapi zona nyaman dan aku nggak bisa keluar dari zona nyaman itu sendiri gitu. Contoh nyatanya waktu aku masuk kuliah di prodi ini, aku kan mahasiswa baru, terus aku tinggalnya juga nggak di daerah Yogyakarta, dari luar gitu. Nah ketika aku itu mengenal lingkungan baru, aku orangnya itu males dan enggan gitu loh Mas Roland untuk kenal orang-orang baru dan tempat-tempat baru gitu. Karena aku udah kadung nyaman, ya udahlah ngapain gitu kenal orang baru lagi gitu kan. Ya udahlah jalanin aja apa yang ada. Nah dari situ tuh, dari aku punya asumsi seperti itu, akhirnya itu merembet ke keseharianku gitu. Akhirnya aku cuman kuliah nih, ngampus dari pagi, terus nanti kalau udah selesai kuliah ya udah aku pulang aja gitu. Jadinya dalam bahasa gaul yang kita kenal itu kan apa ya, mahasiswa kupu-kupu gitu kan, kalau ada singkatannya kupu-kupu kuliah pulang gitu doang. Jadi aku ya cuman gitu doang rutinitasnya kalau maba dulu gitu kan. Itu aku sempet kejebak dalam zona nyaman itu dan akhirnya ya dampak juga sih, aku nggak kenal sama teman-teman angkatan gitu. Kalau pulang ya udah pulang aja gitu, nggak pernah ngobrol gitu. Tapi nih Mas Roland, dari aku terjebak di dalam zona nyamanku itu, aku sempat ngikutin kelas dulu kan namanya ada DPA ya. Oh iya, DPA yang sama dosen itu ya, dosen pembimbing akademik kita masing-masing kan. Sama Kayaknya kita sekelas juga ya, Mas Roland ya. Sekelas dong. Nah itu di situ kan kayaknya Pak Arya itu pernah bilang, dosen itu pernah bilang, kalau kalian sebagai mahasiswa baru itu hendaknya juga bisa adaptasi sama lingkungan, sama orang-orang yang tempat kalian tinggali gitu. Karena kalau nanti amit-amitnya kenapa-napa nih, kan bisa ada yang membantu, bisa ada yang menolong gitu. Dari situ aku mikir juga, iya ya kalau kita terus-terusan gini terus, kalau aku terutama terus-terusan gini terus, nanti kalau aku butuh-butuh apa-apa, siapa gitu loh yang mau aku gitu. Dari situ ya aku mulai cobalah menyingkirkan zona nyamanku yang kupu-kupu itu tadi. Terus ya kalau ada temen yang Rick sini dong, ini ngobrol dulu, masa langsung pulang gitu, aku coba itu gabung ke mereka gitu Mas Roland. Kalau pengalamanku pribadi itu. Wah menarik banget nih ya, sampai terjebak karena zona nyamanan, sampai ada istilah kupu-kupu. Iya. Kuliah pulang. Aduh, asik banget nih. Mungkin teman-teman juga di rumah mungkin memiliki pengalaman yang serupa mungkin ya dengan Mbak Rika ini. Mungkin ada juga. Nah tapi Mbak, kan tadi kan kita udah ngeliat dari pengalaman kita sendiri, pengalaman Mbak Rika, mungkin dari pengalaman kita sendiri nih. Terus juga tadi dari pengetahuan tentang zona nyaman itu apa sih. Nah kemudian nih Mbak, kalau dalam pandangan Imam Kristiani itu apa sih zona nyaman itu seperti apa? Kalau tentang pandangan iman Kristiani yang membahas tentang zona nyaman tuh pasti ada dong gitu kan. Tapi nggak secara eksplisit menuliskan zona nyaman gitu kan, nggak mungkin banget ya langsung eksplisit nulis zona nyaman. Nah, kalau aku cari-cari nih, ada perikop, salah satu perikop dari bacaan Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai dengan 26. Mas Roland tahu nggak nih tentang apa tuh? Yang tentang orang muda itu Mas. Iya, orang muda yang kaya. Spesifiknya itu orang muda yang kaya yang mendatangi Tuhan Yesus. Boleh nggak sih ini diceritain? Wih boleh dong, biar teman-teman di rumah tahu. Iya boleh ya. Berarti tentang ini perikopnya tentang orang muda yang kaya yang mendatangi Tuhan Yesus. Ceritanya kan di situ orang muda itu bertanya kepada Tuhan Yesus, perbuatan baik apa sih yang harusnya dilakukan supaya memperoleh hidup yang kekal gitu. Ceritanya gitu nih, orang mudanya tanya kan. Terus ternyata orang muda ini ngakunya udah melakukan semua perintah Allah dan perbuatan kasih juga. Nah, Tuhan Yesus kan rada gimana gitu ya, mungkin kalau kita bisa bayangkan apalagi nih gitu Tuhan Yesus gitu kan. Nah ternyata Tuhan Yesus memberikan tantangan kepada orang muda ini. Diujilah orang muda ini, ya udah sekarang kalau dalam bahasa kita ini ya udahlah sekarang jual hartamu gitu dan bagikanlah kepada orang-orang yang lemah dan tersingkir. Kan kalau kita dengar langsung gimana gitu ya, kan dia kaya gitu kan. Apalagi hartanya banyak ya. Nah dari situ menciutlah hatinya
yang kayak itu tadi yang datang ke Tuhan Yesus, sedihlah hatinya gitu. Memang kalau dari pandanganku ya sebenarnya orang muda ini nggak sepenuhnya salah nih. Tapi yang salah adalah ketika orang muda ini udah nganggep kekayaannya itu sebagai zona nyamannya dia. Jadi nggak mau lepas dari harta kekayaannya dan menerima tantangan dari Yesus itu tadi gitu kan. Ini yang salahnya tuh di situ sebenarnya kan. Nah, sama seperti zona nyaman. Zona nyaman ini kan menuntut kita untuk melakukan yang lebih. Melakukan yang lebih tuh kira-kira melakukan yang lebih apa sih gitu kan. Melakukan yang lebih, dan yang lebih itu hanya dapat ditemui dari Tuhan Yesus sendiri. Ada kan sebagai orang Kristiani gitu ya, kita dituntut untuk keluar dari zona nyaman ini dan melakukan yang lebih untuk mencari Tuhan Yesus. Sama seperti orang muda yang tadi itu, dia karena nggak bisa keluar dari kenyamanannya atau kekayaannya itu tadi, menerima tantangan Yesus, jadi dia nggak bisa keluar dong terus-terusan di dalam zona nyamannya itu gitu kan. Itu dari sisi ininya Mas Roland, dari bacaannya. Dari kitab suci ya. Ternyata Mas Roland ada lagi tentang ajakan bagi orang-orang muda kita ini dari dokumen gereja tuh Mas Roland. Dokumen apa tuh Mbak? Nah nih, kalau aku udah cari dokumen gerejanya itu ada 2 Mas Roland. Yang pertama dari ensiklik Fratelli Tutti. Fratelli Tutti mungkin nanti teman-teman yang kepo bisa dicari dong apa dokumen tentang apa gitu. Dari artikel 88. Ini tertulis di sini teman-teman, bunyinya kita diciptakan untuk kasih dan di dalam diri kita masing-masing ada semacam hukum ekstasis bergerak keluar dari diri kita sendiri untuk menemukan dalam diri orang lain perkembangan keberadaannya. Oleh karena itu, bagaimanapun manusia sendiri harus sesekali berani melompat keluar dari dirinya sendiri. Itu Mas, dari Fratelli Tutti ya. Terus yang kedua dari Kristus Vivit. Ya itu Mas Roland ini loh udah jago teman-teman, dari Kristus Vivit artikel 143. Bunyinya, jangan menganggap bahwa kebahagiaan itu ada di kursi malas, dan janganlah menghabiskan hidup hanya di depan layar. Jangan menjadikan diri sebagai tontonan menyedihkan seperti sebuah kendaraan yang terbengkalai. Jangan menjadi mobil-mobil yang diparkir, melainkan biarkan mimpi-mimpimu berkembang dan ambillah keputusan. Ambillah risiko meskipun kalian akan melakukan kesalahan. Gitu Mas Roland. Kalau dari 2 dokumen yang udah kita dengerin artikelnya itu, kan jelas banget ya Mas Roland, kita diajak untuk bergerak keluar dari zona nyaman kita masing-masing nih. Ya memang sih kita boleh menjadikan zona nyaman itu sebagai rumah karena kan nyaman ya. Tetapi ya masa sih kita terus-terusan diem di dalam rumah aja gitu kan? Kita harus juga bergerak keluar dong dari rumah kita untuk mencari sebuah pengalaman atau magical experience yang bisa kita bagikan ke keluarga kita, terus teman-teman dan saudara kita yang kita anggap nyaman di rumah itu. Gitu Mas Roland. Waduh, udah bisa banget pulang dulu dong. Iya. Wah, ternyata pandangan dari iman Kristiani, ternyata kita juga diajak untuk keluar dari zona nyaman ya. Dari kisah tentang orang muda tadi yang datang ke Tuhan Yesus, kemudian juga dari dokumen Fratelli Tutti dan Kristus Vivit juga jelas banget kalau kita memang Mbak, kita diajak memang untuk keluar dari zona nyaman. Kita diajak untuk berani gitu kan, untuk berani pergi dari kebiasaan kita yang membuat nyaman, kita untuk membuat sesuatu hal yang baru supaya kita lebih dekat lagi dengan Kristus. Gitu Mbak ya? Iya betul ya Mas Roland. Jadi kan kita merasa disadarkan gitu kan. Nah, apakah teman-teman yang ada di rumah ataupun kita nih berdua merasa disadarkan juga nggak sih keluar dari zona nyaman dan mengikuti Tuhan Yesus gitu kan, keluar yang mencari sesuatu yang lebih gitu. Kalau aku sih Mas Roland, aku ya merasa disadarkan dong. Gimana nggak disadarkan gitu? Betul. Tadi dari seruan-seruan dokumen gereja, dari bacaan Injil juga kan itu sangat apa ya istilahnya kena banget nih. Kayak dipukul gitu di mana kena banget nih ya, kita harus keluar juga. Terus juga kalau aku mikir ya kalau kita nggak keluar dari zona nyaman kita masing-masing,
masa iya hidup kita bakal gini-gini aja gitu, nggak ada pengalaman Ya. baru gitu kan, nggak ada suasana baru bagi kita nih, itu Mas Roland. Oh iya betul, benar banget sih. Saya juga tadi ketika mendengarkan penjelasan dari Mbak Rika ya cukup jadi sebuah kesadaran juga sih, seperti kita wah nih kamu harus ini loh lah kalau dari zona nyaman. Iya. Memang, tapi nih Mbak, kan penting juga kan kalau kita buat melakukan suatu aksi konkret atau mungkin Iya. tindakan nyata itu kan penting loh. Nah kira-kira apa sih Mbak yang bisa kita lakuin gitu supaya keluar dari zona nyaman, supaya nggak terjebak lah. Ya, Gimana? aksi konkretnya pasti ada ya Mas Roland. Kalau istilahnya dalam pepatah Jawa ini pakaian geruduk kereta hujan gitu ya. Bener apa salah nih kayaknya? Artinya kebanyakan ngomong tapi nggak ada aksinya konkretnya gitu kan. Itu kan juga nanti nggak boleh dong kayak gitu. Bener kata Mas Roland. Apa kira-kira nih yang bisa kita lakukan gitu? Nah kalau dari aku pribadi, karena kan aku udah cerita ya tadi pengalaman susah keluar dari zona nyaman yang males dan enggan kenal orang baru. Nah pastinya aku mau lebih berniat ketika ketemu orang baru siapapun itu, aku mau lebih nyapa duluan gitu, paling enggak senyum gitu ketika oh kayak gitu, senyum gitu. Jadi kan di situ kayak tergerak gitu loh kenal orang baru dari senyuman, mungkin orang itu merasa happy gitu kan. Itu aku yang pertama itu Mas Roland. Terus juga kalau di lingkungan biasanya ada yang kegiatan tentang orang muda ataupun ajakan untuk bertugas, ayo lu anak-anak muda bertugas ke gereja. Nah, itu aku pengennya ya ikut gitu Mas Roland, biar bisa keluar dari zona nyaman juga, enggak yang kupu-kupu itu tadi. Wah, gitu. kuliah pulang. Iya benar. Oh, benar banget itu. Iya benar sih, tapi apalagi apalagi masa pandemi kemarin kan. Terus kita juga sekarang udah mulai ya mungkin udah lebih leluasa lah melakukan kegiatan. Jadi kita bisa lah untuk keluar lagi dari rumah. Jadi nggak nyaman-nyaman terus lah di rumah gitu ya. Iya dong, jangan terjebak dalam zona nyaman sendiri. Wah. Gitu. Iya. Ya. Nah, Mbak Rika, akhirnya kita sudah sampai di penghujung perbincangan kita pada hari ini. Iya, Mas Roland. Benar sekali. Iya. Tapi ternyata ini juga ya teman-teman, asik juga ya kalau kita ngobrolin tentang keluar dari zona nyaman ini. Iya, pasti asik dong zona nyaman gitu loh. Bener banget. Tapi nih Mbak, sayang banget loh, kita harus mengakhiri perbincangan kita pada sore hari ini. Ya. Nah, jadi kita nggak bisa berbagi lagi, deh. langsung berpanjang dong. Nah, oleh karena itu, saya Roland. Saya Rika. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami undur diri. See you guys.